One TV1. Teman-teman yang di depan maju, jangan berhenti kalau saya mau kontrol berhenti. Ingat, komando ada di sini. Komando ada di bawah komando. Hancurkan tata kelola negara. Begitu terpuruknya demokrasi dan konstitusi, praktek-praktek KKN, upaya meminggirkan rakyat dari kedaulatannya. Saudara-saudara, 2 periode upaya membangun kembali neokolonialisme dan imperialisme lewat bangsa kita sendiri. Rezim tahu banyak seperti kolonialisme yang menjaga rakyatnya sendiri. Hari ini kita akan buktikan bahwa rakyat tidak diam. Rakyat masih punya kedaulatan. Rakyat masih bisa melawan. Kita akan mengingat bagaimana kemerdekaan Republik Indonesia diperjuangkan, direbut dari tangan kolonialisme dan imperialisme dengan darah para syuhada, dengan darah para pahlawan, para habaib dan ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafā billahi shahīdā. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bapak-bapak, saudara sekalian, emak-emak yang luar biasa, hidup lawan Indonesia. Hari ini kita mengerahkan seluruh kemampuan kita, sumber daya kita. Kita tinggalkan sebentar kesibukan hari-hari kita, termasuk yang bekerja mencari nafkah yang semakin sulit. Kita hari ini bersama-sama mendatangi kantor KPU RI di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dengan niat untuk mencegah KPU mengumumkan hasil pemilu Julai 7. Kalau pengumuman dilakukan hari ini juga, apalagi yang diumumkan adalah hasil pemilu dan pilpres Julai, maka seperti kata komandan kita, Mayor Jenderal Sunarko, maka KPU akan berhadapan dengan kemarahan rakyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingin mengingatkan KPU, wahai komisioner KPU, dengarkan ini. Kalian semua dan para pegawai semua, kalian dibayar dengan uang kami, rakyat Indonesia, betul? 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 Karenanya, semestinya kalian bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, betul? Bukan untuk kepentingan pasangan tertentu. Kalian didesain menjadi penyelenggara yang seharusnya adil dan jujur, betul? Tapi kami mendengar, kami mengetahui, kami yang telah bertindak menjadi bagian dari mesin kecurangan yang PSN. Hati-hati kalian semuanya ya. Oke, sekarang kita buka acara kita ini, aksi kita ini dengan mengharapkan ridha Allah SWT, dengan mengharapkan pertolongan dari Allah yang Maha Kuat, yang Maha Perkasa. Dengan bersama-sama buat yang muslim, kita membacakan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Saudara sekalian, kita bukan masa anarkis, kita masa rakyat Indonesia yang cinta negara kita Indonesia.
Enak rakyat! Enak rakyat! Maju kembali! Maju kembali! Mula kawan-kawan inilah anjingnya KPU. Kalau anjingnya KPU, rakyat mau datang, nengok dia dikasih tembok. Kan babi kayak gini kan? Babinya kayak gini. Kalau kita bawa uang, anjing-anjing di dalam, bukan ini ada tembok-tembok. Betul, ini babi di bawah. Rakyat dihalangi datang. KPU milik siapa? Milik Jokowi. KPU milik Jokowi. Bukan kan? Bukan kan? Bukan kan? KPU milik rakyat kan? Hari ini pemilik KPU datang. Kami anjingnya KPU. Babinya KPU. Binatangnya KPU. Malah menghalangi rakyat yang datang dengan tembok. Kan dia begini kan? Dia ada bola. Dia ada bola. Dia ada bola. Sebentar lagi kita jebol ini. Sebentar lagi kita jebol ini, semangat. Tapi sabar dulu. Sabar dulu kawan-kawan. Sabar dulu, kita belum panas. Kita belum panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Merdeka. Saya juga kerja. Ya, kita akan memulai orasi-orasi kita yang intinya adalah tuntutan rakyat, terutama kepada pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga kepada KPU. Kalau bicara tentang KPU atau Pilpres 2024, maka tuntutan kita adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres 2024. Kemudian tuntutan kita yang kedua adalah agar paslon nomor 2 Gibran Prabowo Gibran agar didiskualifikasi. Yang ketiga tuntutan kita adalah agar IT KPU diaudit forensik. Yang keempat adalah tuntutan kita agar komisioner KPU ditangkap dan diadili. Ya, karena itu saya sedikit menyampaikan latar belakang kenapa kita mengajukan tuntutan itu. Yang pertama, bahwa Pilpres 2024 syarat dengan kecurangan atau kejahatan sistemik yang dilakukan oleh rezim Joko Widodo, oligarki nepotis. Pilpres 2024 telah dilakukan dengan banyak pelanggaran konstitusi maupun undang-undang yang terkait dengan pemilu dan juga dengan kehakiman. Yang pertama, kita mencatat bagaimana pencawapresan dari Gibran itu sesuai dengan putusan MK nomor 90 2023 melanggar konstitusi, melanggar TAP MPR nomor 6 2001 dan melanggar Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Di sini bilang dari pelanggaran pidana nepotismenya adalah Joko Widodo, termasuk komplotan penjahatnya adalah Hakim MK yang merupakan paman dari Gibran. Kemudian yang kedua, telah terjadi berbagai perintah maupun tekanan dari pemerintahan Joko Widodo terhadap siapa? Terutama terhadap
pimpinan lembaga-lembaga negara, kepala-kepala daerah, bahkan sampai kepada kepala-kepala desa, bahwa Presiden Joko Widodo telah memanggil ribuan kepala desa 2 kali ke istana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memenangkan paslon 2 Prabowo Gibran. Di sini Presiden Joko Widodo telah melanggar sumpah jabatan, yaitu pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, karena telah berpihak dan sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang tentang Pemilu, juga Undang-Undang tentang pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Presiden Joko Widodo telah menetapkan anggaran APBN untuk bansos tanpa persetujuan DPR. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, dan sangat banyak lagi sebetulnya pelanggaran dari Presiden Joko Widodo. Sehingga kenapa kita menuntut agar hasil Pilpres dibatalkan, itu karena diawali dengan berbagai kejahatan, sehingga apa yang menjadi output pemilu itu adalah sampah yang tidak akan perlu kita pedulikan jika seandainya KPU tetap mengeluarkan pemenang Pilpres 02 tanpa peduli bahwa penetapan itu melanggar sekian banyak undang-undang, dan itu dilakukan dengan politik kekuasaan, intervensi dan sebagainya, termasuk juga sikap dari Presiden Jokowi menyandra sejumlah pimpinan partai, pimpinan kepala daerah, sampai kepada kepala desa ikut disandra dalam rangka untuk memenangkan 02. Karena itu, kembali saya ingatkan bahwa hasil perhitungan Pilpres 2024 tidak akan kami akui, karena yang masuk sampah, maka yang keluar juga sampah, sehingga wajar untuk kita tolak. Yang terakhir, kita ingatkan KPU, kenapa seluruh pimpinan KPU harus ditangkap? Karena mereka terlibat dalam kejahatan menetapkan Gibran sebagai cawapres, padahal DKPP sudah menyatakan bahwa seluruh komisioner KPU melanggar peraturan tentang pemilu, dan bahwa mereka sudah melakukan pelanggaran etika berat. Etika berat itu artinya bahwa kalau melanggar etika, maka apa yang ditetapkan oleh KPU adalah juga tidak berlaku. Sehingga dengan demikian, jika KPU tetap menetapkan Gibran sebagai cawapres, maka KPU kembali lagi mengulangi pelanggaran etika. Dan untuk itu, maka seperti yang sudah kita sampaikan tadi, tuntutan keempat, agar pimpinan KPU ditangkap dan dipenjarakan. Alasannya adalah demikian, dan itu valid, dan ini adalah negara hukum. Maka kita tuntut agar penegak hukum untuk segera menangkap dan memenjarakan pimpinan KPU. Kalau aparat tidak bergerak, nanti waktunya rakyat akan menangkap mereka. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa, di samping 4 tuntutan tadi, kami dari Petisi 100 tetap menuntut agar Joko Widodo segera dimakzulkan, atau jangan sampai nanti menunggu sampai diturunkan oleh aksi people power dari rakyat. Tunggulah waktunya
ada waktunya nanti bahwa Joko Widodo akan diturunkan rakyat dari jabatannya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar. Terima kasih Pak Dr. Marwan Batubara. Mudah-mudahan apa yang menjadi spirit dia mampu membangkitkan mental kita, semangat kita untuk kita berjuang hari ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Legisan dan Pak Mursalim. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, mana suaranya? Indonesia, Indonesia. Belum. Kepada tangan di atas semuanya. Indonesia, Indonesia. Bapak Ibu, kita datang ini karena hak kita, betul? Hak kita dilindungi undang-undang, betul? Kita datang ke sini karena kita rakyat Indonesia. Indonesia milik rakyat, Pilpres milik rakyat. Kita datang sini punya hak untuk menyuarakan aspirasi kita, betul? Alhamdulillah, di samping kita ada Pak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko, mantan Danjen Kopassus. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. TNI milik rakyat, betul? TNI bersama rakyat, betul? Hari ini Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko akan naik ke atas panggung, luar biasa. Belum ada jenderal yang berani datang untuk naik ke atas pokok. Sebentar lagi juga ada di sebelah beliau para jenderal yang lain. Mari kita sambut yang meriah dulu Pak Majen TNI Purnawirawan Sunarko. Tepuk tangan yang meriah. Allahu Akbar. Maju ke depan, bendera yang benar. Maju ke depan. Luar biasa. Mic ini kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Sunarko. Naik bang. Naik bang. Naik. Merdeka! Naik bang. Merdeka! Merdeka! Naik bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik. Ya. Ya. Mantap, Bu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dapat kehormatan naik di panggung ini atau di mobil komando ini karena kebetulan saya didaulat untuk memimpin acara unjuk rasa sore ini. Hidup Anarko. Hidup. Kepada saudara-saudara yang telah ikut bergabung berjuang menegakkan kebenaran keadilan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kepada aparat, Anda itu aparat negara, harus berdiri di tengah-tengah antara rakyat maupun pemerintah. Hari ini saya sangat kecewa bahwa kantor KPU itu adalah milik rakyat, milik kami, tapi ditutup. Layaknya KPU itu adalah rejim penjajah kolonial. Kami datang kemari dengan niat baik untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang tadi telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. 4 tuntutan itu telah dijelaskan dasar-dasarnya kenapa kita mengajukan 4 tuntutan tersebut. Intinya adalah bahwa pemilu atau pelaksanaan Pilpres yang baru selesai pada pemungutan suara pada 14 Februari 2024 yang lalu sampai hari ini masih terdapat, masih ditemukan banyak sekali kecurangan, ketidakjujuran, dan memang kami juga sudah mengetahui kecurangan dan ketidakjujuran itu sudah dimulai jauh sebelum pelaksanaan pemilu Pilpres. Karena itu saya sekali lagi menyampaikan
kepada KPU, dengarkan dan laksanakan 4 tuntutan kami. Kami tidak mau dipimpin oleh kumpulan penipu dan rampok. Kami tidak bersalah kalau negara ini dikelola oleh penipu dan rampok akan menjadi lebih baik. Yang namanya rampok suara dan menipu-nipu aturan sudah kasat mata. Sudah kasat mata. Karena itu tadi kami menolak hasil bebas, audit forensik, audit server KPU, dan sudah tersebar kemana-mana ketidakberesan tersebut. Itulah tuntutan yang perlu mungkin saya ulang, sampaikan selain yang telah disampaikan oleh Dr. Marwan Batubara. Sekali lagi, kami rakyat punya saham atas berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia. Kamilah pemilik saham negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah itu adalah orang yang diberi amanah untuk mengelola berdasarkan konstitusi yang ada. Tapi dia langgar semua konstitusi dan dia rubah konstitusi menurut suka-sukanya dalam rangka mempertahankan jabatan. Negara ini negara republik, pantang ada nepotisme. Nepotisme terang-terangan, menjijikkan, dan yang diangkat itu tidak meyakinkan untuk mampu memimpin negara ini. Kalau orangnya berkualitas, kompeten, mungkin jauh pikir. Tapi orang yang ditunjuk atas dasar nepotisme itu, kita sudah bisa nilai kemampuannya. Sekali lagi, kami yang ada di tempat ini adalah warga negara yang peduli kepada negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta ini, yang sudah kami terima dari founding fathers negeri ini, yang notabene bapak dan eyang kami, yang telah mengorbankan jiwa raganya. Dan kami juga tidak mau menyerahkan negara ini dipimpin oleh rezim yang tidak jelas, yang notabene akan menyengsarakan anak cucu kami kelak. Rezim menurut saya juga sudah berbau aroma komunis dengan otoriternya. Tindakan menghalalkan segala cara itu adalah pola negara komunis dan sudah diterapkan di negara ini. Kami protes itu karena kedaulatan arbitrari kami. Itulah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya mohon kepada KPU, dengarkan. Kami akan datang lagi tanpa henti selama nyawa masih di kandung badan, demi anak cucu kami. Dan kepada teman-teman, jangan ada istilah lelah. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam agama kita selama kita masih punya nyawa. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tolak pemilu curang, luruskan Jokowi. Tolak dinasti keluarga. Tetap semangat Bapak Ibu. Kita tidak akan pernah berhenti berjuang sampai titik darah habis kita. Karena kita berjuang bukan untuk kita saja. One Kawan TV 1